Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhanaman la yakhudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ja'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sekarang ini kita ngaji filsafat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibnu Sina ini mengarang kitab psikologi 30 kitab, 30 buku. Tidak main-main ya. Jadi risalah ilmu nafs sudah dikarang oleh Ibnu Sina 30. Ada 30 risalah. Dia juga nulis tafsir pendek. Surat Anas, misalnya surat Al-Falaq. Tapi jarang yang mengkaji, itu jarang. Padahal hazanah itu hazanah pengetahuan yang abadi. Nah, di sini bicara tentang filsafat ibadah. Jadi menurut Ibnu Sina yang saya pahami, ibadah itu ada teorinya, ada pengetahuannya. Misalnya salah satu teori, ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa utul ilmi. Bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku. Jadi Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wal malaikat, para malaikat juga bersaksi, menyatakan bahwa la ilaha illallah. Dan yang ketiga menariknya wa utul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu itu bersaksi juga. Menurut ayat ini yang hanya bisa bersaksi Tuhan sendiri, malaikat dan ahli ilmu. Ya, jadi manfaat menjadi ahli ilmu itu adalah kita bisa bersaksi la ilaha illallah. Hari ini mungkin kita mudah mengatakan la ilaha illallah, tapi pas sakaratul maut belum tentu. Antara orang jahil dengan orang alim beda, ya. Beda wawasannya, beda kesadarannya, beda epistemologinya, ontologinya ketika mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan tinggi derajatnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, itu salah satu teori. Jadi betapa pentingnya ilmu. Yang kedua juga innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut, yang hormat kepada Allah itu adalah para ilmuwan. Jadi kalau kita belajar dengan ikhlas, dengan serius, maka kita akan takut, akan hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu teori ya. Salah satu ibadah yang paling penting apa? Salat. Salat ini mengandung momen-momen yang luar biasa kalau kalian perhatikan ya. Pertama, ada momen yang paling berbahagia yang tidak mungkin ditemukan dimanapun, yaitu kita bisa curhat kepada Allah. Kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan. Hidup manusia itu hampa kalau tidak ada teman kan, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang kita cintai. Di sholat itu kita akan menemukan momen itu, ya. Kita tidak akan kesepian, tidak akan kehampaan. Tapi sholatnya harus khusyuk. Karena kalau tidak khusyuk, fawailul lil musholin. Bayangkan, sama-sama sholat tapi yang satu ke neraka wail, celaka, yang satu menggapai makom yang tinggi. Fawailul lil musholin alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, jadi kalau kita sholat ini lalai, celaka itu. Bukan menambah kedekatan kepada Allah, malah menambah jauh. Fawailul lil musholin. Karena itu sholat kan waktunya sebentar, 5 menit, 7 menit. Fokuskan pada detik-detik itu ya. Jangan sampai fawailul. Nah, kita akan paham mana sholat yang khusyuk dan tidak itu kalau kita punya ilmu. Karena sholat itu kan pernah saya katakan ada 5 rukun lahir kan, 5 rukun batin. Rukun lahir qiraah ya, qiyam, apalagi ruku ya, sujud. Ini harus dijaga rukun lahir. Rukun batinnya apa? Niat yang sempurna. Kemudian tawajuh,
tadabur, khusyuk, apalagi tumanina ya. Rukun lahir harus dijaga. Rukun batin juga harus dipelihara, dijaga. Kalau kita misalnya rukun lahirnya, rukun batin kita jaga, tapi rukun lahirnya tidak jaga, menurut Imam Ghazali, seperti orang yang mengorbankan kambing yang mati, seperti mengorbankan kambing yang cacat. Kalau kita tidak menjaga batinnya, kita seperti mengorbankan bangkai unta. Jadi bukannya diterima, bukannya mendapatkan maghfirah, tapi mendapatkan kecaman. Ketika sebelum sholat, dari awalnya harus tawajuh ya, ketika berwudu. Coba fokuskan wudu itu dengan rasa syukur, dengan rasa khusyuk. Setelah ketika berwudu itu kan ada doa setelahnya kan, ya Allah jadikanlah kami minal mutatahhirin, orang-orang yang suci. Jadi kalau kita berwudu dengan serius, dengan khusyuk, dengan intention, dengan tawajuh, itu kita insya Allah akan suci ya. Kita tidak akan marah, kita tidak akan menjadi sumpek, kita tidak akan menjadi pesimis ya, hanya dengan air wudu, apalagi dengan sholatnya. Jadi dari sekarang sholat penting kan ya, karena sholat itu jika diterima kan, jika diterima sholatnya maka amal-amal lain juga akan diterima. Sholat itu sebentar ya. Makanya misalnya kalau kalian itu saya anjurkan, kan kadang-kadang ada yang asarnya hampir jam 5 di sini ya, asarnya menjelang maghrib, di jamak takdim aja, di jamak takdim ya. Ya, supaya asarnya tidak di sisa waktu. Kalau sisa waktu kan capek ya, asal-asalan, bacaan asal-asalan ya. Sehingga kita mungkin akan jatuh kepada sahun. Ini amanat dari Allah kan? Ini adalah silaturahmi yang agung menurut saya. Sholat yang membuat, kalau kita menjaga sholat akan menjaga kita. Ibnu Sina juga, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Sina, yang dimaksud menyembahku adalah untuk mengenalku, memiliki ilmu tentang Tuhan. Seperti tadi kan, jadi teori dulu, kognisi dulu, mental dulu, belajar dulu. Ibnu Sina tampak ingin menghubungkan antara aspek pengetahuan dan aspek ibadah. Jadi ada teori dan ritual. Semakin kita berilmu, semakin rindu ibadah itu. Semakin haus, kita akan merasakan manfaatnya. Bahkan ibadah juga menjadi sarana untuk belajar. Ada cara belajar, ada cara memperoleh pengetahuan, tidak dengan kecerdasan kita ya, tidak dengan usaha intelektual kita, tidak dengan membaca buku, tapi dengan ibadah. Jadi kalau kita merasa capek belajar, merasa pusing belajar, ibadah. Misalnya doa itu kan ibadah. Robi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Dengan serius ya, seperti kebutuhan orang yang sangat membutuhkan sekali. Karena doa itu silahul mu'minin, doa itu senjatanya orang mukmin, manfaatkanlah. Jadi marilah kita sama-sama menjaga sholat kita. Salah satunya setengah jam 20 menit sebelum sholat persiapkan, supaya sholatnya tidak asal-asalan, supaya tidak terasa terpaksa. Siapkan setengah jam 20 menit sebelum sholat tiba, sehingga kita merasa santai, merasa nyaman, tidak merasa terpaksa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.